Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Tohamar dengan NIM B10019457, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelestarian fungsi lingkungan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan pengertian lingkungan. Secara umum, pengertian lingkungan adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dan yang terakhir, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Selanjutnya, pelestarian fungsi lingkungan juga memiliki dasar hukum yang diatur dalam bab 5 pasal 13 sampai dengan 55 UU PPLH nomor 32 tahun 2009. Yang pertama, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan. Yang kedua, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi A. Pencegahan, B. Penanggulangan, C. Pemulihan. Dan yang terakhir, penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisa pengaruh lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup terbagi dua wilayah daratan dan wilayah perairan. Untuk wilayah daratan, yang pertama, pembuatan sengkedan untuk lahan miring. Yang kedua, pembuatan taman kota berfungsi untuk mengurangi atau membersihkan udara kotor dalam kota sehingga suasana nyaman dan asri. Ketiga, reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul. 4. Membuat daerah resapan air berfungsi sebagai pencegah banjir. Dan yang kelima, melakukan rotasi tanaman supaya unsur hara dalam tanah tetap terjaga. Dan untuk wilayah perairan, yang pertama, membuat tempat penangkaran pembuahan biota laut agar tidak punah. Yang kedua, menghindari kebocoran pada tangki minyak di laut. Yang ketiga, tidak membuang sembarangan limbah industri. Yang keempat, pelestarian karang laut yang merupakan habitat ikan. Dan yang terakhir, menyediakan tempat sampah di perahu, pinggir pantai, atau tempat wisata air lainnya. Baiklah, sekian materi pelestarian fungsi lingkungan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan terakhir, akan saya tampilkan salah satu akibat jika kita tidak menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terpapar zat kimia berbahaya, warga Rusun Romo Kalisari, Surabaya, Kamis malam dievakuasi petugas pemerintah kota Surabaya. Puluhan orang telah dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Surabaya karena sesak nafas, pusing dan mual setelah menghirup bau menyengat yang diduga berasal dari limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Setelah ditelusuri, bau menyengat berasal dari sebuah truk kontainer yang sedang membuang limbah di sungai tak jauh dari Rusun. Polisi yang datang ke lokasi langsung gelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah orang diamankan, satu diantaranya adalah sopir kontainer. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan memastikan kandungan limbah tersebut yang terindikasi merupakan bahan beracun dan berbahaya atau B3. Sampel limbah pun telah diambil untuk diuji laboratorium.
Warga diungsikan sementara ke Masjid Al-Gorib, Jalan Tambak Oso Wilangun, Surabaya. Kualitas udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Salah satu penyebab buruknya kualitas udara di ibu kota berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor. Kualitas udara di Jakarta masih berada di kategori tidak sehat. Kualitas udara yang buruk terpantau pada pukul 9 hingga 10 pagi, terutama di ruas jalan tol. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berharap pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto mengatakan, polusi udara di Jakarta disebabkan emisi gas buang kendaraan yang terlalu banyak. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengurangan kendaraan di ibu kota untuk menurunkan tingkat polusi. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor. Karena diduga buruknya kualitas udara di ibu kota, salah satunya berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol.